Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Akuntansi Perilaku dosen pengampu Ibu Sutri Handayani. Nah, kelompok kami di sini membahas tentang akuntansi sumber daya manusia. Nah, sebelum kelompok kami menjelaskan materinya, saya kenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Amilatul Khairiyah, teman saya Intan Dwi Pangestu Mutiara Dian Sartika Putri, Holy Saifuddin dan Ahmad Trivianto. Akuntansi sumber daya manusia. Menurut Komite Akuntansi Sumber Daya Manusia dari American Accounting Association sebagai suatu proses identifikasi dan pengukuran data mengenai sumber daya manusia serta pengkomunikasian informasi ini ke pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pengertian harfiah, akuntansi sumber daya manusia berarti akuntansi untuk manusia sebagai suatu sumber daya organisasional. Sejarah akuntansi sumber daya manusia. Bidang akuntansi sumber daya disembunyikan sejak tahun 1960-an. Bidang tersebut adalah cabang dari kumpulan yang berdiri atas beberapa aliran pemikiran yang independen namun saling berkaitan erat. Sejarah dimulai dari berkembangnya pengenalan terhadap pentingnya aktiva manusia, dorongan terhadap pengembangan akuntansi sumber daya manusia, riset awal dalam akuntansi sumber daya manusia, riset selanjutnya mengenal akuntansi sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tujuan akuntansi sumber daya manusia. Menurut Flambot 1994 menyatakan bahwa tujuan dari penerapan akuntansi sumber daya manusia adalah yang pertama, menyediakan kerangka kerja untuk membantu manajer dalam menggunakan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Yang kedua, menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi user dalam memperoleh, mengembangkan, menempatkan, mengkonversi, menggunakan, mengevaluasi, dan menghargai sumber daya manusia. Yang ketiga, menyediakan alat ukur biaya dan nilai dari manusia bagi organisasi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama akuntansi sumber daya manusia adalah untuk berfungsi sebagai suatu sistem yang menyediakan pengukuran atas biaya dan nilai dari manusia bagi suatu organisasi. Dari perspektif manajerial, akuntansi sumber daya manusia dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan kalkulus biaya nilai, yaitu suatu penilaian terhadap biaya dan nilai yang terlibat dalam suatu keputusan. Yang pertama ada akuisisi sumber daya manusia, yang kedua kebijakan akuisisi dan pengembangan, yang ketiga alokasi sumber daya manusia, dan keempat utilitas sumber daya manusia dan akuisisi, evaluasi, penghargaan sumber daya manusia. Biaya dan nilai sumber daya manusia. Nah, yang pertama saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara untuk mengukur biaya dari sumber daya manusia. Terdapat 3 konsep yang berbeda untuk mengukur biaya sumber daya manusia yang telah diusulkan kepada pihak manajemen. Yang pertama yaitu biaya awal, yang kedua biaya penggantian, dan yang ketiga biaya kesempatan. Yang kedua yaitu mengukur nilai SDM. Masalah akuntansi untuk nilai sumber daya manusia secara signifikan dari masalah pengukuran biaya. Pengukuran biaya sendiri melibatkan penelusuran biaya dan mengakumulasikannya. Yang terakhir ada pendekatan teknis terhadap penerapan akuntansi sumber daya manusia. Hidayah 2001 menuliskan bahwa walaupun hanya sedikit riset yang menyarankan untuk memasukkan variabel manusia dalam sistem akuntansi formal saat ini, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk penerapan akuntansi sumber daya manusia, yakni ada akuntansi aktiva manusia, akuntansi modal manusia, dan akuntansi goodwill manusia.
Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang akuntansi sumber daya manusia. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan teman-teman. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.